Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rafa Krisna Zura TV. Dan kali ini selamat datang di vlog saya tentunya. Dan hari ini adalah hari yang berbahagia bagi semua orang yang menjalankan atau yang melaksanakan kurban pada tahun ini. Dan ini nih kita laksanakan semua kegiatan kecuali kurban, atau mungkin ada beberapa orang yang masih melakukan kegiatan di masjid atau masih melakukan hanya di rumah saja, seperti halnya sholat id. Mungkin ada beberapa orang ataupun beberapa teman-teman yang masih sholat idul adha hanya di masjid, tapi tahun ini kita akan melaksanakannya semua itu di rumah. Oke teman-teman, gimana ya teman-teman, gak nyangka ya kita udah sebulan ya dihadapi dengan apa yang namanya percepatan COVID-19 itu ya, sangat terasa sekali. Bahkan PPKM ini kita malah diperpanjang, tapi ini bukan bukan untuk mengacaukan hati kita untuk beribadah, bukan mengacaukan hati kita untuk mempersatukan iman, tapi harus kita jalankan dengan riang karena itu adalah jalan yang terbaik. Belum tentu nanti dikasih jalan yang terbaik, bisa jadi dikasih jalan terbaik yang lebih baik, atau bisa jadi pandemi ini dapat terselesaikan dengan baik ketika kita taat akan aturan pemerintah saat ini. Oke teman-teman, gimana ya, banyak hal yang saya rasakan selama Idul Fitri tahun ke tahun. Yang paling berasa itu di tahun ini ya, di tahun ini malah justru berbanding terbalik di tahun sebelumnya, berbanding terbalik di bulan sebelumnya, bahwa kalau bulan sebelumnya yang biasanya Idul Fitri kita laksanakan di rumah, ini Idul Fitri kita laksanakan di masjid. Tapi setelah itu lanjut ke Idul Adha. Idul Adha kita laksanakan yang biasanya di masjid juga kita lakukan itu di rumah. Tapi itu mungkin sebuah hal yang baik juga bagi kita. Karena apa? Karena kita bisa melakukan social distancing dan juga bisa menjauhi kerumunan ya. Betul. Terus apalagi yang paling berasa di tahun ini? Di tahun ini yang paling berasa adalah paling berasa itu adalah tentunya ya, kita tidak bisa bergabung dalam kepanitiaan kurban. So berarti Idul Adha Series kita hentikan dulu. Berarti kita melihat lagi perkembangan di tahun depan. Kalau tahun depan sekiranya memungkinkan kita buat kembali. Tapi ingat, di Idul Adha Series ini kita akan bikin tipis-tipis aja, karena gak mungkin full. Kita akan bikin satu episode karena saya juga harus mengurusi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kurban dan juga berkaitan dengan pendistribusiannya bagaimana. Paling yang akan kita vlog mungkin awal bulan yang mau masuk ke ke penjualan Idul Kurban. Nah dari situ itu dulu mungkin planning dari saya. Mungkin next planning dari saya adalah teman-teman setidaknya bisa berkontribusi dengan cara menonton video saya dan juga melihat proses demi proses yang kita lakukan. Itu pasti di setiap event itu pasti nggak ada yang mulus, pasti ada dramanya dulu sebelum nantinya menjadi yang lebih baik, bahkan bisa dikatakan sangat baik. Dan juga di Idul Adha minggu depan itu saya akan planningkan, jika masih berdampingan dengan pandemi, jika walaupun PPKM sudah selesai nanti di 2022,
itu tetap saya nanti akan melaksanakan kembali yang namanya mengetatkan protokol kesehatan. Itu yang pasti. Karena gunanya untuk apa? Untuk menjaga kehigienisan daripada hewan kurbannya itu sendiri, baik itu dari segi daging, baik itu dari segi orang yang memotongnya. Termasuk bagi kita sang panitia yang membuat acara ini akan menjadi mulus gitu loh. Kita nggak mau jangan sampai nanti di tahun depan ada orang-orang yang diistilahkan, kita harapkan semua orang yang akan berpartisipasi di acara tersebut itu fit, dan kita yakin semua orang bisa melakukannya. Dan kalau misalkan kurang fit biasanya akan planning saya akan coba untuk bisa difitkan lagi dengan cara mengonsumsi vitamin yang baik sesuai dengan dosisnya. Mungkin tambahan aja dari saya, mudah-mudahan di tahun depan, di tahun 2022 kita bisa menjalankan acara Idul Kurban, acara Idul Fitri dengan maksimal tanpa kendala, yang dimana harus mengikuti aturan pemerintah dan dimana harus menyesuaikan dengan ketentuan atau norma daripada PPKM tersebut. Dan kita harapkan PPKM ini juga bisa berjalan dengan baik dengan cara didukung oleh masyarakatnya dan didukung oleh kita. Dan jangan sampai PPKM ini membuat hati kita bukannya menjadi ceria, malah menjadi beban. Jadi jangan sampai PPKM ini jadi beban bagi kita. Jadikanlah PPKM ini sebagai sukacita bagi kita. Karena apa? Karena mungkin ini sebuah tanda dari pemerintah bahwa COVID-19 mungkin ya akan usai. Mungkin seperti itu. Oke teman-teman, mungkin vlognya saya ingin menambahkan sedikit sampai 8 menit ya. Sebelum saya akhiri teman-teman, kita yang kedua itu yang paling penting adalah kerumunannya itu kita sudah pasti harus menjauhi ya. Kerumunan itu harus kita jauhi, karena dengan adanya kerumunan itu ya, dengan adanya kerumunan orang-orang yang misalkan hanya pembagian kuota kupon hanya sekian, kemudian yang datang malah membludak, itu pasti akan menimbulkan yang namanya kerumunan. Otomatis tahun depan kita akan planning di Kurban tahun depan semua harus berjalan dengan alurnya, dan semua harus mengikuti alur daripada panitia yang sudah dibuat, dan semuanya itu pasti harus sudah memiliki. Jangan sampai kita orang yang nggak dikasih kupon kita kasih. Nah itu yang sangat bahaya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Mungkin untuk masker sendiri saya sih berusaha untuk ajukan kepada teman-teman semua supaya aman dan nyaman semua jemaah, semua orang-orang ataupun panitia yang terbentuk dalam kepanitiaan ini untuk bisa memakai masker yang maksimal, yaitu menggunakan masker entah 95 atau menggunakan masker medis lainnya. Itu aja teman-teman. Mungkin akan ditambahkan ya, bisa jadi sarung tangan medis ataupun sarung tangan yang untuk daging. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe dan share-nya. Nantikan juga di vlog minggu depan dan vlog selanjutnya. Oh ya, saya ingin mengingatkan video yang baru saja tayang, silahkan teman-teman tonton terlebih dahulu baru teman-teman menonton video ini. Jadi jangan sampai di video kemarin teman-teman terlewat dengan ceritanya dan tentang AirTalks-nya. Dan pastikan tunggukan episode-episode AirTalks lainnya hanya di channel ini. Jadi teman-teman stay tune dan juga terus mensupport channel ini supaya semakin berkembang dan semakin sukses tentunya. Oke ya, itu mungkin dari saya. Semoga sebelum pandemi corona ini cepat berakhir, dan semoga kita semua dapat menjalaninya atau bisa bersurvive atau bisa bertahan hidup di keadaan pandemi sekarang.
Terima kasih, itu aja dari saya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan see you on the next video. Dan tetap jaga kesehatan, jangan lepas masker sebelum corona tumbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.